Oke guys, balik lagi bareng gue Didik Rahmadi. Dan di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang jalur baru masuk di Universitas Indonesia. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih jalur baru masuk di Universitas Indonesia ini. Karena gue tanya beberapa teman gue kemarin, lu tahu jalur baru yang ada masuk di UI nggak? Ternyata banyak yang nggak tahu nih jalur barunya. Nah, ini kesempatan buat teman-teman yang sekarang masih duduk di kelas 3 SMA buat daftar di jalur baru ini. Nah, jalur baru ini adalah jalur prestasi. Nah, ini menurut gue jalur yang SNPTN tapi part 2-nya gitu. Nah, bedanya kalau di jalur prestasi ini itu teman-teman mendaftar dengan nilai rapot dan juga ada beberapa sertifikat yang dibutuhkan tentunya. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas mengenai siapa saja yang bisa daftar dan apa saja ketentuannya secara lengkapnya ya. Oke, sebelum lanjut videonya, gue mau rekomendasiin ke teman-teman dulu, yakni ada sampo dari Scarlett Whitening. Nah, ini ada sampo dan ada conditioner juga dari Jordania Sisat Sampo dan Jordania Sisat Conditioner. Untuk kandungan dari sisat ini menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala, membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Dan untuk manfaatnya, mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan, menguatkan, hingga memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, serta membuat rambut lebih berkilau. Oke, tadi banyak banget kan manfaatnya. Jadi teman-teman yang pengen langsung saja order, harganya cuma 75.000 saja per produknya. Jadi langsung saja cek di deskripsi video ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jalur prestasi yang gue bahas tadi. Nah, di sini kita bakalan bahas mengenai jenis prestasi apa saja sih yang bisa kalian daftarkan gitu di jalur prestasi ini. Nah, yang pertama itu ada sains dan teknologi. Kemudian yang kedua ada ilmu kesehatan. Yang ketiga ada ekonomi dan kewirausahaan. Yang keempat itu ada seni, bahasa, literasi, dan keagamaan. Dan yang terakhir itu sampai ada jalur olahraga guys. Jadi ini kesempatan banget buat teman-teman yang sekarang duduk di kelas 3 SMA buat daftar di jalur prestasi ini. Nah, beberapa keterangannya di sini banyak yang tanya kemarin, soalnya gue sempat bikin video juga di TikTok mengenai jalur prestasi ini, dan beberapa pertanyaannya di sana ada banyak banget gitu yang nanyain itu sertifikatnya kayak gimana sih kak gitu. Nah, jadi sertifikatnya itu ada ketentuannya guys. Jadi untuk sertifikatnya teman-teman yang memiliki prestasi itu yang dimaksud itu minimal juara 3 atau peraih medali perunggu di ajang kompetisi tingkat nasional dan internasional. Jadi buat teman-teman yang ikut lomba di provinsi atau kabupaten itu mungkin belum bisa ya untuk daftar di jalur prestasi ini. Jadi harus nasional dan juga internasional kalau disarankannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk bukti validnya itu teman-teman harus punya itu ya, bukti validnya dari sertifikatnya juga yang diselenggarakan oleh penyelenggara kompetensi atau sertifikat nasional dari Pusat Prestasi Nasional. Jadi yang ngeluarin itu, yang nyelenggarain itu yang resmi gitu. Jadi bukan yang tidak resmi dari lembaga yang tidak ada ikatannya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk prestasi yang diperoleh, dan ada juga yang nanya itu prestasinya maksimal atau minimal keluarnya kapan sih? Yaitu ketika teman-teman masih SMA gitu, entah kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Jadi untuk teman-teman yang masih sertifikatnya didapatin waktu SMP itu nggak bisa dipakai tentunya. Oke, mungkin seperti itu guys untuk jenis prestasinya dan ketentuan persyaratannya. Dan kita lanjut ke ketentuan umumnya nih. Nah, di ketentuan umumnya tentunya ketika teman-teman mendaftar di jalur prestasi ini itu ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman perhatikan. Di sini gue bacain aja ya. Untuk ketentuan pertama itu pendaftar adalah siswa kelas 3 SMA di tahun 2022. Jadi buat teman-teman yang tahun 2001 dan tahun 2020 itu sayang sekali belum bisa daftar di jalur prestasi ini ya. Hanya yang jurusannya tahun ini, dan mungkin tahun depan kalau dibuka ya berarti buat angkatan 2023 juga. Nah, untuk kelasnya dari kelas 3 SMA tadi itu SMA, MA, dan SMK. Jadi teman-teman yang nanya kemarin itu SMK bisa nggak? Ya bisa tentunya, karena di sini ketentuannya bukan hanya SMA saja. Nah, selanjutnya untuk pendaftarannya itu, pendaftaran prestasinya itu berbeda-beda guys. Jadi untuk setiap kategorinya itu ada di sains dan teknologi. Itu teman-teman ketika mempunyai sertifikat di bidang sains dan teknologi, teman-teman bisa memilih program di MIPA, Fakultas Teknik, dan Fakultas Komputer gitu. Nah, sedangkan teman-teman yang memiliki sertifikat di bidang kesehatan itu teman-teman hanya bisa mendaftar di rumpun ilmu kesehatan saja, seperti di kedokteran gigi, farmasi, FKM, dan juga Fakultas Keperawatan. Nah, sedangkan teman-teman yang memiliki sertifikat di bidang ekonomi dan kewirausahaan tentunya ya jelas, tentunya teman-teman daftar di Fakultas Ekonomi Bisnis atau ilmu administrasi seperti itu.
Nah, selanjutnya ada juga ketika teman-teman memiliki sertifikat di bidang seni, bahasa, keagamaan, dan olahraga, itu teman-teman bisa daftar di FIB, FISIP, FH, dan juga psikologi. Dan juga ada beberapa tes kesehatan yang ditentukan oleh masing-masing dari program studi tersebut. Seperti itu untuk syarat dan ketentuannya. Nah, selanjutnya nih sebelum kita ke yang terakhir, kita ke prosedur pendaftaran. Untuk prosedur pendaftaran menurut gue sih gampang-gampang saja di sini ya. Nggak ada yang terlalu ribet. Yang pertama tentunya kalian membuat akun. Terus akunnya kalian bisa daftar di laman penerimaan.ui.ac.id. Teman-teman bisa langsung saja ke halaman ini. Terus membuat pendaftaran pada saat periodenya dibuka ya. Tapi sekarang belum dibuka nih. Jadi teman-teman bisa siap-siap aja dan mengisi formulir berupa identitas, program studi, asal SMA dan pendidikan terakhir. Kemudian mengunggah scan dokumen rapot SMA dan bukti prestasi yang dicapai. Nah, ini bisa disatuin dalam file. Itu maksimal 5 MB ya guys. Dan yang selanjutnya, pendaftaran dapat memilih satu program studi saja dan sesuai dengan ketentuan prestasi yang telah dicantumkan di persyaratan. Jadi teman-teman hanya bisa memilih satu program studi dan sesuai dengan sertifikat yang teman-teman miliki tentunya. Kemudian setelah penutupan periode pendaftaran akan dilakukan dengan sesi wawancara. Nah, ini sih tambahan dari sesi prestasi, jalur prestasi ini ada sesi wawancaranya ya. Setelah teman-teman mengumpulkan berkas dan juga seleksinya, nanti tentunya ada seleksi wawancara sebelum ditentukan atau lulus atau enggaknya. Dan yang terakhir yang paling oke sih di sini itu pendaftarannya tidak dipungut biaya ya, alias gratis. Nah, untuk informasi lengkapnya teman-teman bisa langsung kunjungi aja di ui.id/japres. Jadi di sana udah lengkap mengenai informasi semuanya. Dan yang terakhir, untuk yang terakhir ya ini di sini gue mau nyampein mengenai alur pendaftarannya, itu mulai kapan dibuka sampai dengan pengumumannya. Untuk pendaftarannya itu mulai dari 12 Mei sampai dengan 4 Juni 2022. Jadi teman-teman catat tanggalnya ya, di 12 Mei sampai dengan 4 Juni 2022. Untuk seleksi dan wawancaranya itu dari 6 sampai 17 Juni dan pengumuman terakhir tanggal 24 Juni 2022. Oke guys, jadi mungkin itu dia untuk informasi terkait dengan jalur baru masuk di Universitas Indonesia, yakni jalur prestasi ini. Semoga teman-teman yang kemarin bertanya itu udah menjawab ya, jadi beberapa pertanyaannya. Kalau ada teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin di next video bakalan gue bahas. Oke, thank you for watching and see you in the next video.